Kisah Kiai Asnawi Caringin, ulama pendekar dari Banten. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi. Beliau adalah seorang ulama karismatik dan pendekar yang lahir di kampung Caringin, Banten pada tahun 1850 Masehi. Beliau dikenal sebagai ulama yang gigih menentang penjajahan Belanda. Beliau mengorganisir para jawara Banten untuk menentang penjajahan. Kiai Asnawi lahir dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Sabiah. Dari pihak ayah nasabnya bersambung ke Sultan Banten, sedangkan dari pihak ibu ke Sultan Agung Mataram. Sejak usia 9 tahun, Kiai Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Di sana beliau berguru pada Syekh Nawawi Al-Bantani bersama santri-santri asal Indonesia semisal Kiai Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim As'ari dan lain-lain. Selain belajar ilmu-ilmu agama, beliau juga belajar tariqat kepada Syekh Abdul Karim Tanara, yaitu ulama Banten yang bermukim di Makkah. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci, Kiai Asnawi pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870 untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Beliau mendirikan pesantren di kampung tersebut. Pesantren tersebut dikenal dengan ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu bela diri. Ketika Gunung Krakatau meletus, beliau beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke kampung Wurui Menes. Sayang, seluruh pesantrennya di kampung Caringin hancur lebur. Ketika kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, beliau membangun ulang pesantrennya, serta mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung As-Salafi, atau menurut sumber lain Salafiyah. Arsitektur Masjid Salafiyah merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya, sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar. Juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon kayu untuk masjid tersebut dibawa oleh Kiai Asnawi dari Kalimantan. Sebelumnya kayu tersebut tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah berdoa, pohon itu bisa ditebang dan dibawanya ke Caringin. Masjid tersebut masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1925, beliau mengerahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Karena memimpin pemberontakan pada tahun 1926, beliau dan keluarganya dipenjara pemerintah kolonial Belanda. Mula-mula dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, kemudian Cianjur. Selama di pengasingan, beliau tetap berdakwah dan mengajarkan tarekat ke masyarakat Cianjur. Sementara anaknya Kiai Haji Muhammad Hadi dan menantunya Kiai Haji Ahmad Khatib yang juga ikut memberontak dibuang ke Digul Hulu, yaitu Papua sekarang. Kecintaannya akan perjuangannya terhadap ilmu agama melalui pesantren penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, Kiai Asnawi meminta 2 orang cucunya yang kakak beradik, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Muslih dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Maimun, untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Pada tahun 1930 berdirilah Madrasah Masyarikul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Pada tahun 1931, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi bebas dari penjara. Kemudian pada tahun 1937 beliau wafat. Jenazahnya dikebumikan di Masjid Salafiyah. Makamnya hingga sekarang tidak pernah sepi dari para peziarah. Wallahu a'lam bishawab.